Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya senang sekali boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Ada seorang penulis yang bernama Ben Greenhalgh. Dia mengatakan, pengampunan adalah tanda bahwa seseorang itu begitu berharga bagimu daripada kesalahan yang telah dia lakukan. Saat ini kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 bicara tentang hal itu. Sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mari kita mohon tuntunan kuasa-Nya, kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, kami butuh firman-Mu saat ini sebagai bekal bagi kami menjalani kehidupan ini. Kami terbatas adanya, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus menolong kami di dalam kami memahami kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki Alkitab yang saat ini ada di rumah, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab yang diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagian Alkitab ini bagi kita semua. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah. Hai orang-orang jujur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang penulis asal Amerika Serikat bernama Paul Bush. Dia menulis, pengampunan tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi pengampunan dapat memperbesar masa depan. Apa yang dikatakan oleh Bush ini sesungguhnya mengingatkan kita betapa pentingnya pengampunan itu. Tetapi banyak orang Kristen belum memahami betul betapa berharganya pengampunan itu. Karena itu ketika dalam ibadah minggu, di saat ada unsur pengampunan dosa, ekspresi sukacita setelah mendengar berita pengampunan dosa itu disampaikan oleh pendeta tidak begitu nampak. Padahal pendeta sudah mengatakan dalam berita pengampunan itu, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Ya, kirmisi adalah warna merah muda mengarah ke orange. Itu kirmisi. Untuk mengubah warna merah ini menjadi putih, itu tidak mudah.
tetapi Tuhan dapat melakukannya. Demikian halnya dengan dosa kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan pasti akan mengampunimu. Benarlah apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur pasal 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara, Daud di sini mengatakan berbahagia. Berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Itu berarti ketika dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita harus berbahagia. Nah, kebahagiaan ini harus diekspresikan. Jadi sesungguhnya di saat kita mendengar berita pengampunan dosa, di saat kita diampuni dosa kita oleh Tuhan, maka ekspresi kebahagiaan itu harus nampak di dalam diri kita. Memang tiap orang itu berbeda dalam mengekspresikan kebahagiaannya. Ada yang melompat kegerangan, ada yang berteriak kegerangan, ada yang meneteskan air mata. Masing-masing kita berbeda dalam mengekspresikan kebahagiaan itu. Nah, karena pengampunan dosa itu merupakan hadiah yang terindah bagi Tuhan, maka kita harus berbahagia. Pernahkah Anda mendapatkan hadiah dari seseorang, dan menurut Anda hadiah itu sangat mahal nilainya? Misalnya, mobil. Ada orang yang menghadiahkan engkau mobil dan engkau sangat mengharapkan mobil itu. Engkau merindukan mobil itu. Nah, Anda pasti akan berbahagia. Nah, ketika itu Anda terima, ekspresi kebahagiaan itu nampak di dalam dirimu. Nah, demikian halnya ketika kita beribadah. Di saat kita mendapatkan berita anugerah Allah, berita pengampunan dosa, maka di saat itu kita harus berbahagia, kita harus bersuka cita, karena kita mendapatkan hadiah yang istimewa dari Tuhan. Saudara, Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua mengajari kita betapa bahagianya orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ini adalah sebuah kebahagiaan. Siapapun dia ketika dosanya diampuni oleh Tuhan, kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, dia pasti berbahagia. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya seorang anak itu kedapatan mencuri mangga tetangganya. Dia tertangkap basah sedang mencuri mangga tetangganya. Nah, betapa bahagianya anak tersebut jika tetangganya ini yang menangkap dia mengampuni segala kesalahan yang telah dia perbuat. Dan alangkah tidak bahagianya jika pelanggarannya itu tidak diampuni oleh tetangganya. Dosanya ini dibuka, dipublikasikan ke publik. Nah, ini mengingatkan kita, sekarang ada banyak media sosial yang kita kenal, acap kali orang suka membuka aib kita. Orang suka membuka aib sesamanya. Nah, kalau itu terjadi, itu pasti tidak membahagiakan. Karena itu dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan menutupi dosa kita. Artinya Tuhan tidak membuka aib kita, Tuhan tidak mempublikasikan dosa kita, tetapi Dia menutupnya. Nah, anak yang mencuri mangga tadi, dia sangat tidak berbahagia. Dia pasti tertekan jika pelanggarannya tidak diampuni, jika dosanya dibuka ke publik, jika kesalahannya itu diperhitungkan oleh si tetangga ini. Tetapi jika semuanya tidak diperhitungkan oleh si tetangga ini, jika dosa itu tidak dibuka ke publik, jika pelanggaran itu diampuni oleh si tetangga, maka kebahagiaan pasti akan terjadi di dalam kehidupan anak ini. Dia sangat berterima kasih kepada orang yang telah mengampuninya. Demikian halnya dengan kita. Ketika kita diampuni segala pelanggaran kita, segala dosa kita, segala kesalahan kita oleh Tuhan, kita pasti berbahagia. Nah, di sini sesungguhnya pemazmur sedang memperlihatkan kepada kita dua sisi kehidupan. Diampuni itu membahagiakan, tidak diampuni itu membuat kita tidak bahagia.
Saudara sekalian, jika kita menggali catatan sejarah, maka kita akan tahu Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Sama halnya dengan kita, Daud juga tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dari pengalaman hidupnya, Daud mengajarkan kita betapa pentingnya pengampunan dari Allah dan betapa malangnya manusia jika tidak mendapat pengampunan dari Allah. Ada 3 kata yang Daud sebut di sini, ya, yang sesungguhnya merupakan gaya bahasa pemazmur dalam menyebut dosa. Dosa disebutnya di sini pelanggaran, dosa, dan kesalahan. Kalau kita menggali lebih dalam lagi, kata pelanggaran itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, pesah. Artinya pemberontakan, dosa, pelanggaran. Jadi dosa di sini adalah pelanggaran terhadap aturan atau pemberontakan terhadap Tuhan. Itu yang dikatakan dosa. Nah, pelanggaran terhadap aturan itu mengingatkan kita pada peristiwa di Taman Eden. Aturan Tuhan sudah tetapkan, tetapi Adam dan Hawa melanggar aturan itu. Dan itulah yang disebut dosa. Pemberontakan manusia melawan ketetapan Tuhan, pelanggaran manusia terhadap Tuhan. Selanjutnya, kata dosa. Dalam bahasa Ibrani, hata'ah, artinya dosa atau durhaka. Jadi dosa di sini merupakan ketidaktaatan kepada Allah. Ketidaktaatan adalah dosa, hata'ah. Kemudian kata yang ketiga, kesalahan. Kesalahan di sini diterjemahkan dari kata dalam bahasa Ibrani awon, artinya tindakan salah, kejahatan. Jadi dosa di sini adalah perbuatan yang jahat. Jika kita berbuat jahat kepada sesama, itu adalah dosa. Banyak orang berpikir kejahatan itu ketika kita berlaku tidak baik kepada sesama. Tapi sesungguhnya kejahatan itu dimulai dari pikiran kita. Ketika kita merancang kejahatan terhadap sesama, kita telah berdosa kepada Tuhan. Sebab yang disebut kesalahan di sini, yang dalam bahasa Ibrani awon, itu adalah tindakan yang salah atau kejahatan. Nah, ketika orang berdosa diampuni oleh Allah, dia bisa berbahagia. Dari ayat 2 kalimat akhir kita paham ternyata bukan hanya orang yang diampuni Tuhan yang berbahagia. Ya, saya harap kita cermat dalam membaca Alkitab. Ternyata di sini kita menemukan di dalam Alkitab, khususnya pada ayatnya yang kedua, kitab Mazmur pasal 32, yang disebut berbahagia bukan cuma orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan, tetapi juga orang yang tidak berjiwa penipu. Saudara, apakah Anda tahu bagaimana si penipu? Si penipu itu pembohong. Si penipu itu orang yang berbohong kepada sesamanya dengan maksud jahat. Jadi si penipu itu licik. Dia tampil penuh kebaikan. Tetapi di balik kebaikannya itu terselip niat jahat. Niat untuk menghancurkan sesamanya. Niat untuk menjahati sesamanya. Itulah si penipu. Berpenampilan baik tetapi berlaku jahat. Nah, orang yang menipu, dia tidak akan berbahagia. Tetapi orang yang tidak berjiwa penipu, itu pasti berbahagia. Jadi ada dua tipe manusia yang disebut oleh pemazmur di sini berbahagia. Yang pertama, orang yang diampuni kesalahannya, dosanya, pelanggarannya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berjiwa penipu. Nah, si penipu beda dengan orang jujur. Orang jujur pasti bahagia. Orang yang menipu pasti tidak bahagia. Jadi kebahagiaan itu menjadi bagian orang yang diampuni Tuhan dan menjalani kehidupan dalam kejujuran. Sebaliknya, orang yang tidak diampuni oleh Tuhan, dia tidak berbahagia. Orang yang menjalani kehidupan sebagai penipu, dia tidak akan pernah bahagia. Nah, mengapa pemazmur mengajari umat pentingnya pengampunan dosa
dan menjalani kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan? Ternyata jawabannya ada pada ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Di sini dalam ayat yang ketiga, pemazmur menyebut, selama aku berdiam diri, ya, artinya selama dia menyembunyikan dosanya, maka dia mengalami penderitaan. Tulang-tulangnya menjadi lesu, dia mengeluh sepanjang hari, dan ada satu kalimat yang menarik yang disebut pada ayat yang keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Jadi, penderitaan itu adalah penderitaan yang dihadirkan oleh Tuhan sendiri. Ketika seseorang menyembunyikan kesalahan dan dosanya, maka dia mengalami tekanan yang berat yang bersumber dari Tuhan. Penderitaan ditimpakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, lalu apa solusinya? Bagaimana supaya dia bebas dari penderitaan itu? Bagaimana supaya dia keluar dari penderitaan yang datangnya dari Tuhan? Bagaimana supaya Tuhan tidak lagi menekan kehidupannya yang membuat dia sangat menderita? Pemazmur mengajarkan kita di sini, perhatikan pada ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pengakuan dosa dilakukan oleh pemazmur. Dan di sini dia bersaksi, Tuhan mengampuni dosanya. Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Ternyata solusi, jalan keluar untuk tidak mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dosa adalah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan ketika orang mengaku dosa di hadapan Tuhan, ayat 5 bacaan kita menyebutkan Tuhan mengampuni dosanya. Betapa pentingnya pengakuan dosa itu di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, pemazmur kemudian mengajari bahwa orang saleh alias umat Allah hendaklah selalu berdoa kepada Tuhan. Itu disebutkan di dalam ayat 6 bacaan kita. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Kalimat ini sesungguhnya mengajarkan kita betapa pentingnya menjalani kehidupan, meluangkan waktu berdoa kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Sebab komunikasi dengan Allah itu menjaga, memelihara persekutuan dengan Allah. Dalam ayat yang ketujuh, pemazmur menjelaskan kepada kita mengapa doa itu sangat penting. Mari kita lihat ayat yang ketujuh. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Inilah pentingnya doa. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Jadi mengapa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan? Karena Tuhanlah tempat persembunyian kita. Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang melindungi kita dari kesesakan kehidupan. Kesesakan hidup itu ada. Semua orang yang namanya manusia, dia pasti mengalami kesesakan hidup. Tetapi jaminan Tuhan, dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan membentengi hidup kita dengan kasih setianya. Sehingga kita luput dari mara bahaya. Inilah kasih Tuhan bagi kita. Betapa dia sangat mengasihi kita. Betapa dia adalah penyelamat bagi kehidupan kita. Kemudian dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, Daud menunjukkan nasihat Tuhan kepadanya. Nah, apa nasihat itu?
Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Di sini kita diingatkan jangan hidup seperti kuda dan bagal, ya. Apa maksudnya? Ternyata kuda dan bagal adalah binatang yang sulit untuk dijinakan. Kuda dan bagal adalah simbol keras kepala, susah dikendalikan, sehingga mereka dikenakan tali les dan kekang. Ada tali yang mengendalikan kuda dan bagal, agar kuda dan bagal ini mengikuti apa yang menjadi kemauan kita. Nah, Tuhan mengingatkan Daud dan mengingatkan kita semua, jangan hidup seperti kuda dan bagal. Jadi kalau ada orang yang keras kepala, itu karakter kuda dan bagal. Nah, kuda dan bagal dapat dikendalikan jika ada tali kekang. Itu berarti ada alat yang digunakan untuk mengendalikan kuda dan bagal, yaitu tali kekang. Barulah kuda dan bagal ini dapat dijinakan. Nah, manusia berbeda dengan kuda dan bagal. Kita tidak bisa menggunakan kekerasan di dalam kita menjinakkan manusia yang liar, manusia yang keras kepala. Tetapi kita punya firman Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan kepada mereka. Itulah tali kekang kita yang dapat mengendalikan kekerasan hati dari orang-orang seperti kuda dan bagal. Gunakanlah firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Beritakanlah kepada mereka agar mereka bertumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-10. Di sini tertulis banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ada dua kehidupan yang ditunjukkan oleh pemazmur di sini. Yang pertama, kehidupan orang fasik atau kehidupan orang jahat atau kehidupan orang yang tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka dilanda banyak kesakitan. Sebaliknya, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saudara, ini berita sukacita. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidupnya dikelilingi oleh kasih setia Tuhan? Kita pasti menghendaki kehidupan yang seperti itu. Alangkah bahagianya kita jika kehidupan kita dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan setia dengan kasih-Nya kepada kita. Itu kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati. Sebaliknya, orang yang fasik, yang berlaku jahat, dia mengalami banyak kesakitan. Jadi di sini pemazmur sesungguhnya sedang mengajar kita. Hidup ini keputusannya ada di tanganmu. Kalau engkau menempuh gaya hidup orang fasik, engkau akan mengalami banyak kesulitan. Engkau pasti tidak bahagia. Sebaliknya, jika gaya hidupmu adalah gaya hidup orang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang kehidupannya tidak seperti kuda dan bagal, maka Tuhan akan mengelilinginya dengan kasih setia. Itulah kehidupan yang diberkati. Yang ketiga, perhatikan ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, itu kata pemazmur. Mengapa? Karena hidup kita dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Karena hidup kita dikelilingi oleh kasih setia Tuhan, maka sudah sepantasnya kita bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan adalah gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini apa pesan Tuhan bagi kita
dan apa makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Saya mencatat ada 6 hal penting di sini. Yang pertama, mintalah pengampunan Tuhan untuk segala dosa yang kita perbuat. Tidak ada manusia yang luput dari kekilafan, kesalahan, dan dosa. Ada ungkapan dalam syair lagu yang bunyinya seperti ini. Karena memang tiada manusia yang hidup tanpa dosa. Siapapun dia, saudara dan saya, tidak lepas, tidak luput dari yang namanya kesalahan, kekilafan, pelanggaran, dosa, kesalahan. Kita adalah manusia yang fana. Kita bisa saja berlaku tidak setia kepada Tuhan. Kita bisa saja kilaf, kita bisa saja salah, kita bisa saja jatuh ke dalam dosa. Itulah kita manusia. Tetapi Tuhan meminta kita untuk datang kepadanya, mengaku dosa kita kepadanya, sehingga kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Nah, apa maknanya kalau kita adalah orang yang diampuni oleh Tuhan? Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, maka Tuhan memanggil kita untuk mengampuni sesama kita. Ada saja orang yang berbuat salah kepada kita. Ada saja orang yang menyakiti hati kita. Ada saja orang yang melukai batin kita. Sebagaimana Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita, sebagaimana Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, maka Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh sebagai pribadi yang pengampun. Ampunilah setiap orang yang datang kepadamu, yang mengakui segala kesalahan dan dosanya. Yang kedua, firman Tuhan saat ini mengajari kita, jauhilah dosa jika engkau tidak ingin menderita. Orang fasik disebutkan dalam ayat 10 bacaan kita, banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ini adalah firman yang luar biasa bagi kita, yang mendorong kita, memotivasi kita untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Jangan tempuh jalan hidup orang fasik. Sebab kalau itu kita tempuh, kita akan mengalami banyak kesakitan. Kita akan menderita. Kita pasti tidak akan bahagia. Yang ketiga, peliharalah persekutuan dalam Tuhan dengan selalu berdoa. Dalam ayat yang ke-6 bacaan kita, hal itu disebutkan di sini. Hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Kita, orang yang berdosa, kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diminta oleh Tuhan untuk berdoa kepadanya. Mengapa? Sebab tantangan hidup ini begitu hebat. Kapan saja kita diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sangat penting bagi kita memelihara persekutuan dengan Tuhan. Bangunlah kehidupan berdoa. Berdoa kepada Tuhan agar persekutuan dengan Tuhan tetap terpelihara. Yang keempat, Tuhanlah penyelamat dalam hidupmu. Tuhanlah penolong hidupmu. Nah, jika Tuhan adalah penolong kita, itu berarti kita sebagai pengikut Tuhan Yesus dipanggil untuk menjadi penolong bagi sesama. Bertolong-tolonganlah kamu, kata Rasul Paulus dalam kitab Galatia pasal 6. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Nah, orang Kristen, gaya hidupnya adalah suka menolong sesamanya. Yang kelima, belajarlah hidup taat. Jangan keras kepala seperti kuda dan bagal. Milikilah hati yang selalu mau mendengar dan taat.
hati yang mau mendengar dan taat. Hati itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Tuhan tidak berkenan kehidupan seperti kuda dan bagal, harus ada tali kekang mengendalikan diri kita. Tuhan tidak suka seperti itu. Yang Tuhan inginkan dengan keikhlasan, dengan kerelaan hati, dengan kebebasan dari kita, kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Yang keenam, bersukacitalah selalu dalam Tuhan sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikannya. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur kita karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Saudara sekalian, Yesus telah berbuat baik kepada kita. Dia menjalani kesengsaraan, memikul salib menuju ke puncak bukit Golgota. Semuanya itu dia lakukan demi untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Segala hukuman dosa ditimpakan kepada Yesus. Dia menjadi korban, atau tepatnya dikorbankan demi kita. Mari kita belajar dari Yesus. Sampai dia mati, dia tetap taat pada kehendak Bapa Surgawi. Itulah teladan yang Yesus tunjukkan kepada kita. Di minggu sengsara ini, mari kita terus membangun kehidupan yang taat kepada Bapa Surgawi. Memang jika kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mungkin dapat melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin.